Shalom, saudara Bapak Ibu di rumah. Bertemu lagi dengan kami GPDI Ebenezer Suwaruh. Kami yakin saudara Bapak Ibu di rumah siap untuk mengikuti renungan pada malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Bapakku datang.
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Haleluya. Benar Tuhan, saat kami memuji dan menyembah Engkau, maka di situ kami merasakan hadirat Tuhan nyata di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat kasih-Mu, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami boleh ada hingga sampai sore hari ini Bapa. Semua berkat kemurahan Tuhan, berkat kasih Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya kami semua diberkati lewat puji-pujian, lewat penyembahan yang sudah kami naikkan sore hari ini. Bapa, kembali sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Singkapkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau urapi hamba-Mu, Kau sembunyikan di balik salib-Mu. Apapun yang menjadi isi hati Tuhan, biarlah kiranya hamba-Mu ini Tuhan boleh menyampaikannya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur, kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Kita patut bersyukur
Kalau kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk hari ini bersama-sama kita akan kembali menikmati makanan rohani kita melalui kebenaran firman Tuhan. Saudara, dengan pujian yang sudah kita persembahkan kepada Tuhan, kita percaya bahwa hati kita sudah dibuka dan siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Malam hari ini, saudara, saya rindu kita bersama-sama kembali menyelidiki kebenaran firman Tuhan. Kali ini saya akan mengajak saudara untuk membaca dari Yohanes pasalnya yang ke-15. Saya akan memberikan satu tema untuk renungan kita malam hari ini. Kekristenan yang berkualitas. Ya, saudara. Mari kita membaca di dalam Yohanes pasalnya yang ke-15. Ayatnya yang ke-7 dan 8. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus menyampaikan pengajaran ini berkaitan dengan bahasan mengenai pokok anggur yang benar. Dan saya terberkati dengan 2 ayat ini, saudara, di mana ini juga mendorong saya secara pribadi dan saya ingin membagikannya kepada saudara yang menyaksikan siaran kami malam hari ini. Satu kata-kata yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan harus tinggal di dalam Dia dan firman-Nya juga tinggal di dalam kita. Banyak kali kita mendapati sebagai orang-orang percaya, sebagai orang Kristen yang menyebut diri kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita lupa bagian yang pertama ini. Yang sering kita kerjakan malah bagian yang kedua, di mana kita selalu minta kepada Tuhan. Kita selalu memiliki permohonan-permohonan kepada Tuhan, baik itu di dalam doa maupun di dalam pengharapan-pengharapan kita setiap hari kita dengan kehidupan kita. Namun saudara yang dikasihi Tuhan, tatkala permintaan kita yang kita sampaikan kepada Tuhan tidak diberikan oleh Tuhan, kita tidak menerima jawaban yang daripada Tuhan, kita tidak menerima apa yang kita minta kepada Tuhan, tidak jarang kita menjadi kecewa dengan Tuhan. Kita merasa bahwa kita tidak diperhatikan oleh Tuhan, atau bahkan saudara yang lebih parah lagi adalah kita merasa bahwa Tuhan itu jauh dan tidak mengenal kehidupan kita, sehingga setiap permintaan kita tidak dikabulkan oleh Tuhan. Padahal saudara, kalau kita bertolak dari ayat ini, ada bagian-bagian penting yang seringkali kita abaikan, sehingga kita hanya fokus kepada meminta kepada Tuhan dan menunggu jawaban Tuhan. Sementara bagian di mana kita harus tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam kita, tidak kita kerjakan. Mungkin kita mengerjakannya separuh-separuh ya saudara. Kita merasa bahwa kita sudah ada di dalam Tuhan. Namun jangan lupa bahwa hal berikutnya adalah Tuhan meminta supaya firman-Nya tinggal di dalam kita. Firman Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita ini bukan yang hanya sesekali kita membaca firman Tuhan, bukan juga orang-orang yang hanya membaca firman Tuhan kemudian lupa, atau saudara, orang-orang yang tahu firman Tuhan dan mereka yakin bahwa mereka ada di dalam Tuhan, tinggal di dalam Dia, tapi seringkali kita mengabaikan firman-Nya. Dan itu membiarkan tetap ada di dalam Alkitab kita tanpa masuk di dalam kehidupan kita dan menguasai seluruh kehidupan kita. Firman tinggal di dalam kita itu berarti firman yang menyatu dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Ya tentu kita harus membaca firman Tuhan. Saudara, sebagai langkah awal untuk firman itu tinggal dalam kehidupan kita. Kemudian saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus merenungkan firman itu.
Nah, bagian merenungkan ini adalah melibatkan ingatan kita untuk menghafal firman Allah. Ya memang kalau kita melihat firman Allah dari Kejadian sampai Wahyu, rasa-rasanya mustahil kita menghafal seluruh pasal, seluruh ayat yang ada di sana. Karena terdiri begitu banyak hal-hal yang ada di dalamnya. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menginginkan kita supaya menjadi orang-orang yang memiliki firman yang tinggal dalam kehidupan kita. Seberapapun firman itu ada dalam kehidupan kita, tentu saudara itu tergantung dari pertumbuhan kita mengenal Tuhan. Sangat disayangkan bila kita mengaku sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mempercayai Alkitab kita dari Kejadian sampai Wahyu, tapi tidak pernah menyentuhnya selain pada saat kita beribadah kepada Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Itu pun saudara hanya beberapa persen saja yang nyangkut dalam pikiran kita dan kita dapat hafal itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan menjadi anak-anak Tuhan yang setengah-setengah saudara. Saudara setengah mengenal Tuhan, tapi saudara tidak menyelidiki bagaimana sebetulnya, bagaimana pribadi Tuhan itu yang tercermin, yang tertulis, yang tercantum di dalam Alkitab kita. Saudara, mari kita bandingkan dengan Mazmur pasalnya yang pertama, ayat yang pertama. Saya bersyukur bahwa kita memiliki Alkitab yang memiliki kaitan ya saudara. Meskipun Tuhan Yesus menyampaikannya di dalam perjanjian baru, tetapi jauh hari sebelum Tuhan menyampaikan akan apa yang sudah kita baca di dalam Yohanes pasalnya yang ke-15 tadi. Saudara, ini juga disampaikan oleh pemazmur. Di dalam Mazmur pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua, lanjut ayatnya yang ketiga. Mazmur, kitab Mazmur pasalnya yang pertama, ayat 1, 2, dan 3. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kalau di dalam Yohanes pasalnya yang ke-15 tadi Tuhan tegaskan bagaimana bila kita tinggal di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus Kristus dan firman-Nya tinggal di dalam hidup kita. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki maka kamu akan mendapatkannya. Kemudian di ayatnya yang selanjutnya, saudara, dengan demikian kamu akan berbuah. Syaratnya apa? Kita tinggal di dalam Yesus Kristus dan firman-Nya tinggal di dalam hidup kita. Jadi ada timbal balik ya saudara. Kita ada di dalam Yesus Kristus sebagai satu anugerah yang besar, di mana kita diangkat oleh Tuhan dari lumpur dosa, dijadikan anak-anaknya, dan kita dijadikan satu dengan Tuhan, tinggal di dalam Dia. Dan langkah selanjutnya adalah firman-Nya tinggal dalam kehidupan kita. Kemudian di Mazmur diperjelas lagi bagaimana bahagianya orang-orang yang memiliki kesukaan. Dan kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Ini mengandung pengertian bahwa kehidupan orang-orang yang menyukai, mencintai firman Tuhan. Pemazmur katakan, mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Jika kita tinggal di dalam Yesus dan firman-Nya ada di dalam kehidupan kita. Dan ditambahkan oleh pemazmur yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kehidupan orang-orang percaya yang ada di dalam Kristus yang selalu merenungkan firman Tuhan itu baik siang atau malam. Menjadikan firman Allah itu pegangan hidupnya. Firman Allah sebagai senjata pada saat mereka harus menghadapi sesuatu yang di luar kemampuan mereka. Firman Allah yang dijadikan sebagai saudara penghiburan apabila kita mengalami hal-hal yang menyedihkan dalam kehidupan ini. Dan firman Allah yang dihidupkan
melalui perenungan-perenungan kita setiap siang dan malam di hadirat Tuhan. Saudara, maka kita membiarkan firman itu tinggal dalam kehidupan kita. Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, sebanyak apa saudara menjadikan firman itu tinggal dalam kehidupan kita? Sebanyak itu pula firman itu yang dapat memberikan kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Tentu ini bukan saja tergantung dari kekuatan kita secara pribadi, tapi libatkan Roh Kudus. Karena firman dan Roh Kudus ini adalah satu kesatuan, seperti halnya Bapa, Putra dan Roh Kudus adalah satu kesatuan. Demikian juga dengan firman Allah. Alkitab yang kita miliki, sekali lagi, dia hanyalah tulisan-tulisan mati, tapi roh yang menghidupkan. Dan bila itu menjadi kesukaan kita, kalau orang yang suka akan sesuatu, saudara, tentu tidak akan mudah melupakannya. Tidak akan mudah untuk membiarkannya apa yang menjadi kesukaannya. Benar? Demikian juga bila kita sebagai orang-orang percaya menyukai firman Allah, merenungkan itu siang dan malam. Alkitab tegaskan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Jaminan firman Allah, bila saudara dan saya menjadi orang-orang yang menyukai firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, menjadikannya kekuatan kita setiap hari. Saudara, kita akan menjadi pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya. Kita akan dijadikan orang-orang percaya yang menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Menghasilkan buah sesuai dengan firman yang kita terus renungkan siang dan malam. Dan menjadikan rema dalam setiap kehidupan kita. Kita menghidupkan firman itu di dalam keseharian kita. Beda halnya, saudara, kalau kita hidup di dalam dunia ini hanya menuruti nasihat-nasihat dari orang fasik yang berdiri di jalan orang berdosa. Jadi ini mengandung pengertian bahwa ada orang-orang yang, saudara, hidupnya selalu dipengaruhi dan selalu, saudara, yang dikasih oleh Tuhan, dikuasai oleh nasihat orang lain yang tidak percaya kepada Tuhan. Karena memang kita hidup di dalam dunia ini tidak sendirian, saudara. Ada begitu banyak informasi, ada begitu banyak hal yang dapat kita terima. Nasihat-nasihat mungkin yang baik atau yang buruk yang kita terima setiap saat. Tidak ada filter yang menyaringnya. Dan firman Tuhan katakan, karena orang-orang yang demikian ini, saudara, yang dikasih oleh Tuhan, mereka akan memiliki kehidupan yang tidak berbuah pada akhirnya. Kemudian yang berikutnya, bila orang-orang yang takut akan Tuhan, yang hidup di dalam Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan, yang membiarkan firman itu tinggal dalam kehidupannya, maka mereka adalah orang-orang yang tidak akan pernah mengalami layu daunnya. Dan firman Tuhan tegaskan, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kalau kita kembali lagi di dalam Yohanes tadi, firman Tuhan katakan, apapun yang dia minta, maka akan ia dapatkan. Luar biasa bukan? Saudara sebetulnya memiliki kuasa untuk menerima apa yang saudara minta kepada Tuhan. Masalahnya adalah seringkali kita mendapati apa yang kita minta kepada Tuhan kita tidak dapatkan. Koreksi kehidupan kita. Apakah kita ada di dalam Tuhan? Apakah firman-Nya itu ada di dalam kehidupan kita? Kalau itu belum, ya nggak salah Tuhan, saudara. Kalau dia tidak memberikan apa yang saudara minta. Karena ini adalah ketetapan yang daripada Tuhan. Janji yang diberikan oleh Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Bahwa mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tidak heran
Bila di dalam kekristenan ada orang-orang yang doanya selalu didengar oleh Tuhan. Ada orang-orang yang begitu dekat dengan Tuhan sehingga setiap permintaannya selalu dikabulkan oleh Tuhan. Karena apa saudara? Sesuai dengan firman Allah ini, dikatakan bahwa dia ada di dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal dalam kehidupannya. Jadi jangan nuntut Tuhan memenuhi permintaan kita bila kita belum melaksanakan tanggung jawab kita untuk tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-8 di dalam Yohanes pasalnya yang ke-15. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Haleluya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, saudara, bahwa janjinya ya dan amin. Bila kita tinggal di dalam Dia dan firman Tuhan itu tinggal dalam kehidupan kita, menyatu dengan hidup kita, maka dengan hal ini nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Jika kita berbuah banyak dan kita adalah murid-murid Tuhan. Apakah ini kebetulan saudara? Saya rasa tidak. Antara apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam perjanjian baru, Yohanes pasalnya yang ke-15 dengan Mazmur pasalnya yang pertama. Tuhan menghendaki supaya kita menjadi orang-orang yang pada akhirnya menghasilkan buah. Dan buah itu menyenangkan Tuhan. Sampai sejauh mana kehidupan kita di hadapan Tuhan? Apakah kita hanya menjadi orang Kristen yang hanya meminta-minta kepada Tuhan. Saya minta ini Tuhan, saya perlu ini Tuhan, saya butuh ini Tuhan. Tanpa kita mengawasi hidup kita sendiri. Apakah kita sudah ada di dalam Kristus dan firman-Nya tinggal dalam kehidupan kita. Ingat bahwa firman Allah ini mencakup begitu banyak janji Tuhan yang dapat memenuhi kebutuhan kita setiap hari. Apapun persoalan dan pergumulan saudara, ada jawabannya di dalam Alkitab kita. Dan itu tergantung kesediaan saudara untuk menghidupkan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Memberikan waktu yang banyak, memberikan tempat yang seluas-luasnya supaya firman Allah itu tinggal di dalam kehidupan kita. Haleluya. Sehingga firman itu yang akan menjadikan kita orang-orang yang diakui oleh Tuhan sebagai murid-muridnya. Karena kita berbuah dan buah itu mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kiranya kebenaran firman Tuhan kesempatan malam hari ini kembali menggugah saudara. Jangan sampai kita menjadi orang-orang Kristen yang tahu bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita, tapi tidak mau tahu akan firman Tuhan menjadi penuntun dan pedoman dalam setiap kehidupan kita. Tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya tinggal dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita percaya ada kuasa yang besar dari firman Allah. Renungkan itu siang dan malam. Jadikan firman Tuhan sebagai kekuatan dalam kehidupan kita. Jadikan firman Tuhan itu sesuatu yang kita sukai. Dan Allah sendiri di dalam Yesus Kristus akan menjadikan kita orang-orang yang saudara dekat dengan Tuhan. Orang yang doanya sering didengar oleh Tuhan adalah orang yang dekat dengan Tuhan, saudara. Lain halnya kalau saudara tidak kenal Tuhan, saudara berdoa kepada Tuhan, mungkin bisa dijawab, mungkin juga bisa tidak. Biarlah kebenaran ini boleh saudara memberkati setiap saudara. Saya rindu bahwa pada saat kita merenungkan firman Tuhan, kita terus menggali kebenaran firman Tuhan. Menjadikan itu kekuatan kita setiap hari dengan mengingatnya dan meminta Roh Kudus untuk mengurapi setiap firman Allah yang hidup itu sehingga itu dapat memberikan kekuatan baru di setiap masa hidup kita. Amin. Apapun musim dalam kehidupan kita, kita yakin kalau kita berpegang pada firman Allah dan kebenarannya,
maka kita akan dibuat tetap segar. Seperti halnya pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sekian kebenaran firman Allah. Roh Kudus biarlah membantu kita setiap kita yang sudah mendengarkannya. Supaya kita tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya ada dalam kehidupan kita. Maka janji Tuhan akan tergenapi dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Nyanyikan pujian, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan
sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Haleluya. Engkau kekuatan hidup kami Tuhan. Yesus Haleluya Yesus. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Katakan Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Sekali lagi, Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Haleluya Yesus.
Terpujilah namamu Tuhan. Kami berterima kasih malam hari ini. Kembali kami diingatkan oleh kebenaran firman-Mu. Sudahkah kami tinggal di dalam Engkau dan firman-Mu itu tinggal dalam kehidupan kami Tuhan. Supaya tatkala kami menengadahkan tangan kami di hadapan Tuhan, memandang hadirat-Mu Tuhan, dan bila kami memberikan permohonan kami kepadamu, Engkau dengar dan Engkau jawab setiap doa kami. Mampukan kami ya Roh Kudus, supaya kami ada di dalam Engkau. Kami tinggal di dalam Engkau Tuhan. Dan firman-Mu menjadi kesukaan kami siang dan malam. Firman-Mu menjadi kekuatan dalam setiap keseharian kami Tuhan. Melewati musim apapun dalam kehidupan kami. Kami mau menjadikan firman-Mu sebagai kekuatan kami setiap hari. Terpujilah namamu, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadikan firman-Mu itu benar-benar hidup dalam setiap kami yang sore malam hari ini Tuhan. Mengikuti live streaming kami. Mengikuti link kami setiap saat Tuhan, tolong. Supaya mereka mampu menjadi orang-orang percaya yang memiliki firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi, jadikanlah kami orang-orang yang selalu menyukai firman Tuhan. Jadikanlah kami orang-orang yang benar-benar menghasilkan buah pertobatan dan firman-Mu yang hidup dalam kehidupan kami. Sehingga kami menjadi murid-murid-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Tanamkan setiap benih firman Tuhan dalam setiap hati kami ya Tuhan. Supaya itu boleh bertumbuh dan menghasilkan buah yang menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah namamu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menerima berkat firman Tuhan malam hari ini dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kami berterima kasih kepada saudara yang selalu mengikuti acara kami di setiap hari Senin, hari Rabu dan hari hari Jumat maaf. Dan kemudian ibadah raya di hari Minggu, saudara diberkati oleh Tuhan dimanapun saudara berada. Dan terus ikuti dan diberkati dengan kehadiran kami, saudara, sehingga kita akan bersama-sama bertumbuh menjadi murid-murid Tuhan, berbuah lebat, menyenangkan hati Tuhan, dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kami, segenap kru yang ada, pelayan-pelayan Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, dan biarlah berkat ini pun mengalir dalam kehidupan saudara. Sampai bertemu di ibadah-ibadah berikutnya, di renungan-renungan selanjutnya, dengan pengurapan yang daripada Tuhan kepada hamba-hamba Tuhan yang melayani. Puji Tuhan, haleluya.